Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yudin Auliana, absen 24 kelas 11 IPA 9. Pada kali ini akan melakukan percobaan tentang dispersi cahaya menggunakan CD bekas. Tapi sebelumnya, dispersi cahaya itu apa sih? Dispersi cahaya sendiri memiliki arti dapat dirubah bentuk. Jadi dispersi cahaya ini termasuk salah satu fenomena cahaya ya, yang ditimbulkan oleh peristiwa pembiasan cahaya. Untuk definisinya sendiri, dispersi cahaya adalah ketika seberkas cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik itu apa? Cahaya putih jatuh pada salah satu sisi prisma atau medium dan kemudian diuraikan menjadi cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik ini apa lagi? Cahaya monokromatik adalah warna-warna pembentuknya atau warna komponennya yang biasanya kita lihat sebagai pelangi. Meiji-ku, Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau yang biasa kita sebut juga sebagai spektrum cahaya. Kemudian apa sih hubungannya dispersi cahaya dengan percobaan CD bekas yang akan saya lakukan kali ini? Jadi nantinya saya akan menaruh CD bekas itu ke dalam sebuah mangkuk yang berisi air. Kemudian saya taruh di dekat di ruang terbuka ya, di mana ada paparan sinar matahari. Di situ nanti sinar matahari kan pertamanya putih. Akan kita lihat di situ warna di CD-nya itu akan menimbulkan warna pelangi. Kemudian kita akan lihat hasilnya di sebuah medium kertas. Saya siapkan juga untuk melihat hasil dispersi cahayanya apakah benar atau tidak. Nanti kita akan buktikan terbukti atau tidak menghasilkan warna pelangi dari hasil dispersi cahaya itu tadi. Jadi apa benar nanti ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu di kertas tadi. Nah, untuk pada percobaan kali ini itu dispersi cahaya ini juga terjadi itu karena indeks bias air dan udara yang berbeda, sehingga nantinya tiap warna memiliki sudut deviasi yang berbeda juga. Jadi untuk singkatnya, dispersi cahaya itu adalah proses penguraian cahaya putih menjadi warna-warna komponennya atau warna pembentuknya, yaitu yang bisa kita lihat pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Meiji-ku, Hibiniu. Dari yang tadinya cahaya putih polikromatik menjadi monokromatik. Meiji-ku, Hibiniu. Oke, langsung saja kita ke alat dan bahan. Nah, yang pertama kita pasti perlu CD bekas ya, yang bentuknya piringan seperti ini. Kedua, kita butuh mangkuk atau wadah yang ada di rumah lah, apapun itu. Tiga, kita butuh air secukupnya, air jernih ya. Keempat, kita butuh kertas HVS ya, beberapa lembar atau secukupnya lah, atau media lainnya yang bisa untuk nanti melihat hasil dispersinya. Terakhir, kita butuh sumber cahaya. Sebenarnya di sini bisa pakai senter ya, tapi saya memilih memakai cahaya matahari karena juga gratis dan terjangkau juga. Jadi langsung saja kita ke langkahnya. Yang pertama pasti kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Kemudian yang kedua kita taruh mangkuk tadi di dekat sumber cahaya. Saya di sini sekali lagi memakai cahaya matahari ya. Kemudian yang ketiga kita tuangkan air yang sudah kita siapkan tadi ini ya ke dalam mangkuk. Ya, secukupnya seperti itu. Keempat, kita rendam CD bekas tadi ya yang sudah kita siapkan ke dalam mangkuk yang berisi air tadi sampai terendam sempurna. Oke. Kemudian kita selotkan cahaya, tadi saya pakai cahaya matahari, sudah siap ya. Oke, yang terakhir kita siapkan kertas dan kita lihat apakah benar ada warna pelangi. Apakah terbukti hasil dispersi itu menghasilkan pelangi. Dan ternyata benar, ada warna pelangi pada media yang saya pakai di sini kertas HVS ya. Di situ terlihat ada warna Meiji-ku, Hibiniu seperti yang kita tahu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi hasil dispersinya tuh ada warna pelangi ya di situ. Dari yang tadi semula cahaya putih matahari menjadi warna pelangi di kertas itu. Jadi apa sih kesimpulan dari semua ini? Bisa kita lihat di situ ada warna pelangi di dua sisi ya, di kertas dan di CD. Untuk di CD-nya itu adalah peristiwa interferensi, sedangkan warna pelangi pada kertas merupakan peristiwa dispersi cahaya. Jadi saya ulangi sekali lagi, warna pelangi pada kertas itu termasuk peristiwa dispersi cahaya. Mengapa yang di kertas ini termasuk dispersi cahaya? Karena gelombang mengalami perubahan bentuk.
Jadi tadi kan gelombang cahaya matahari tadi itu melewati medium yang berbeda ya, air dan udara. Di situ ada mangkuk berisi air, kemudian ada udara di sekitarnya, terus ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini kemudian diuraikan menjadi komponen-komponen warna pembentuknya, yaitu tadi yang kita lihat di kertas tadi, ada warna pelangi kan, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, Mejiku Hibiniu. Jadi cahaya tadi itu cahaya matahari yang tadinya putih itu melewati indeks bias yang berbeda, kemudian diuraikan menjadi cahaya monokromatik atau cahaya penyusunnya warna pelangi tadi, Mejiku Hibiniu. Itu yang disebut dengan peristiwa dispersi cahaya. Jadi terbukti kan di awal tadi, apakah benar sih dispersi cahaya dengan CD bekas ini bisa mengubah warna putih cahaya matahari atau sumber cahaya yang datang menjadi warna monokromatik atau pelangi, menimbulkan warna pelangi? Kata terbukti. Jadi bila saya ulas kembali materi di awal tadi, cahaya matahari itu bersifat polikromatik. Kalau saya bilang ya, bersifat polikromatik, saya juga baca di beberapa referensi, dia bersifat polikromatik. Artinya terdiri atas beberapa frekuensi. Jadi ketika di ruang hampa, seluruh frekuensi yang dimiliki cahaya ini tadi itu merambat dengan kecepatan yang sama. Namun ketika memasuki suatu medium, kerapatan medium itu menjadi berlainan untuk tiap-tiap frekuensinya. Jadi akibatnya juga masing-masing frekuensi ini tadi merambat dengan kecepatan yang berbeda pula antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian dengan menggunakan suatu teknik tertentu, misalnya dengan prisma, cahaya putih tadi akan terurai menjadi komponen-komponen pembentuknya, mulai dari warna merah yang frekuensinya paling kecil, paling rendah, hingga warna ungu yang frekuensinya paling tinggi, paling besar. Dan kemudian hasil penguraian cahaya matahari itulah yang sering kita lihat, sering kita sebut dengan istilah pelangi. Tapi dalam fisika sendiri kita sebut sebagai dispersi cahaya, yaitu peristiwa penguraian cahaya, peristiwa penguraian gelombang elektromagnetik berfrekuensi banyak, polikromatik, menjadi frekuensi tunggal, monokromatik. Jadi itu tadi bukan singkatnya, lebih detailnya tentang dispersi cahaya, dan itulah mengapa ada warna pelangi juga yang tadinya kita heran kenapa kok pelangi itu putih pertamanya kan, kemudian ketika hujan bisa timbul warna pelangi itu karena itu tadi. Jadi air hujan yang tadi itu membiaskan warna putih si matahari yang tadinya putih kan ya, kalau orang bilang warna kuning itu salah ya sebenarnya. Cahaya matahari itu putih, kemudian dibiaskan menjadi warna pelangi, Mejiku Hibini. Kemudian untuk di kehidupan sehari-hari juga kita bisa lakukan tidak hanya dengan CD bekas kemudian dicelupkan ke dalam mangkuk air. Kita juga bisa temukan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang juga ada hubungannya dengan dispersi cahaya atau menunjukkan gejala dispersi cahaya. Contohnya seperti ketika kita meneteskan minyak di dalam sebuah air, di situ kan pasti terlihat ada semacam warna pelangi ya. Itu juga dispersi cahaya. Kemudian ketika kita melihat gantungan mobil, biasanya itu kan ada seperti tiruan berliannya itu. Kalau gantungan mobil tuh kalau bensinnya ya, itu kan kayak juga semacam kaca ya sebenarnya itu. Dia juga menghasilkan warna pelangi kan kadang-kadang di mobil kita. Itu juga termasuk peristiwa dispersi cahaya. Atau bisa juga prisma itu memang peristiwa dispersi cahaya. Jadi pada sisi yang kita lihat nanti akan menghasilkan warna pelangi dari cahaya matahari yang tadinya putih menjadi warna pelangi. Kemudian juga bisa gedung kaca biasanya banyak ya kita temukan. Jadi nanti ketika siang hari seperti ini, ketika sinar panas kita bisa melihat di situ gedung kaca itu akan menghasilkan hasil pembiasan sinar cahaya pelangi atau cahaya monokromatik yang tadinya warna cahaya matahari yang putih tadi ini menyorot kemudian menghasilkan cahaya monokromatik. Jadi sebenarnya banyak ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin itu beberapa yang sudah saya sebutkan. Jadi itu tadi hubungannya dispersi cahaya dengan percobaan menggunakan CD bekas. Menarik sekali bukan? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.